Ya, semuanya selamat pagi. Pagi. Belum semuanya menjawab. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, masih pagi, harus semangat ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang belum hadir? Yang kemarin sakit, Michelle apa sudah masuk? Belum masuk. Amos? Belum. Oke, saya mungkin bisa dipimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Ya, coba Bapak cek ya untuk meja kalian yang sudah kita pelajari hari Rabu kemarin ya. Apa yang sudah kalian lakukan kemarin? Bikin pertanyaan. Oke, apalagi Edward? Solusinya. Apalagi Rachel? Oh, sudah dijawab. Di sini ada satu kejadian ya, satu kejadian tentang listrik juga ya, tentang petir juga. Silakan bisa dilihat. Gimana? Apakah berbahaya nggak kira-kira kayak begitu? Bahaya. Oke ya. Berapa detik butuh waktu bisa menghindar? Bisa lari? Sudah. Ya, tidak bisa lari. Petir itu ada di sekitar kita. Kita bisa nggak mencegah petir yang jangan terjadi? Gitu ya. Bisa. Kayak sniper jangan mencuri. Ya. Jadi tidak bisa dicegah petir itu. Yang bisa kita lakukan apa? Kan nggak bisa mencegah nih. Sembunyi, Mas. Iya, mengantisipasi. Dan caranya ada di masing-masing kelompok, gitu ya. Kegiatan penyelidikan peserta didik mampu menyajikan solusi dari fenomena petir dengan baik. Oke, jadi pada hari ini kalian menyajikan solusi termasuk hipotesis kalian kemarin itu tentang petir ini. Dan Bapak yakin masing-masing dari kelompok punya hasil yang berbeda, punya cara yang berbeda, bahkan punya gambar yang berbeda juga, gitu ya. Tahapan penilaiannya ada 3. Jadi hari ini kita akan melanjutkan penilaian untuk aspek sikap, keaktifan, masuk presentasi, quiz. Nanti di akhir pertemuan kita akan ada quiz. Quiznya tidak banyak soalnya ya, tapi merangkum kegiatan 2 hari kita ini. Lalu yang ketiga nanti ada keterampilan ya, presentasi tadi. Coba dilihat halaman pertama dari LKPD pertemuan kedua. Di situ ada apa? Kita baca bersama-sama ya, tahap 5 ya. 1, 2, 3. Pemecahan masalah. Tolong bisa dibacakan. Pada tahap ini kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, sekarang Bapak kasih waktu 5 menit ya. 5 menit untuk mempersiapkan apa yang harus dipresentasikan. Oke, 5 menit dari sekarang silakan disiapkan gambar-gambarnya, foto-fotonya, terus diupload. Ditambahkan filenya. Upload. Oke, kelompoknya Verta, berarti kelompok 5. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil hipotesis kami beserta hasil penyelidikan yang benar. Hipotesis kelompok adalah belum tentu karena hujan itu turun karena sudah menampung banyak air, sedangkan petir terjadi karena adanya gesekan antara muatan negatif dengan muatan. Dari hasil penyelidikan, hujan turun karena kondisi udara mengandung kadar air yang lebih tinggi dari. Kemudian kita akan lanjut memberikan solusi agar aman atau terhindar dari sambaran. Kalau mau Mas dulu. Nah, yuk sini. Iya. Oke, sekarang waktunya kalian untuk menanggapi presentasi dari kelompok 5. Silakan. Sekali karena
Apresiasi. Lalu tanggapannya apa? Tanggapannya untuk materinya ada beberapa yang sama. Contohnya elektronik seperti bermain HP saat hujan sehingga sambil petir. Oke, terima kasih Edwin. Oke, Nicholas. Sebenarnya untuk Kelompok ya, kelompok 3. Oke. sebenarnya tadi sebenarnya sudah oke. Dari yang dijelaskan sudah jelas. Hanya saja mungkin suaranya kurang keras sehingga mungkin kita yang dari depan itu enggak, tapi mungkin betul apa yang jelas itu kedengaran. Baik, terima kasih kelompok 5. Silakan boleh kembali. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 5. Masih ya, Abdian. Apa? Selanjutnya aku mau. Oh, oke, langsung sudah ada yang mau. Kelompok 4. Silakan maju ke depan kelompok 4. Selamat pagi, tadi dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Pertama-tama, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami buat. Yang pertama, mengapa bisa terjadi petir? Yang kedua, apa akibat dari petir jika terkena manusia? Yang ketiga, kenapa petir sering muncul saat musim hujan? Dan pertanyaan keempat, kami akan mempresentasikan solusi dengan semua kami. Pertama, solusi segera berlindung dengan ruangan. Analisis kami adalah cara yang paling efektif adalah berlindung dengan ruangan. Kasus penguatan pada tanggal 8 bulan Juni tahun 2022, seorang remaja tewas karena bermain bola di luar saat hujan. Dan bukannya berlindung atau berdiam diri di dalam rumah, tetapi ia tetap bermain bola di luar. Terus solusi yang kedua, jauhi atau matikan barang-barang. Dan kasus penguatannya, berawalnya mereka beranggotakan 6 orang, tapi 5 orangnya selamat dan 1 orangnya tewas. Kasus 5 kepala keluarga menjadi korban atas 2 bangunan di Jakarta yang terbakar akibat disambar petir pada saat hujan. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, baik. Bagus ya, kasus-kasusnya menarik ya. Ada banyak ternyata di Indonesia ini ya kasus-kasusnya ya. Silakan yang mau menanggapi kelompok 5. Oke, kelompok 5. Kan tadi disebutkan di kasus yang kedua ada salah orang yang selamat. Apakah itu kan berada di satu yang sama? Apa yang membuat tidak selamat daripada teman? Yang 1 orang itu megang satunya. Bukannya ada sering mau dikenal itu benda yang lain ya? Oh, maksudnya 5 orang itu memegang tapi masih hidup gitu loh. Jadi orang ini hidup karena jadi 1 orang ini tewas karena ia memakai handphone. Iya, air gara-gara hubungan awan di air. Sedangkan Indonesia kita itu gara-gara pergeseran awan. Jadi yang mana yang kalau air kan hanya menyebabkan hujan. Dan air yang tinggi kan buat hujan. Iya, bukan hujan. Terus kalau itu yang ada air tinggi. Ini loh. Ada awan yang bermuatan positif dan negatif, itu loh yang bergeseran, makanya keluar. Sama seperti yang kita. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 5. Sekarang saya akan jelaskan solusi-solusi untuk manusia menghindar gambaran petir, menghindari dari ladang kosong, komponen dan tiang listrik. Kita harus menghindari dari ladang kosong karena petir menyambar hal yang paling tinggi. Jadi kalau kita di ladang kosong kita adalah sesuatu yang paling tinggi, jadi bisa gampang untuk tersabar. Kesemuanya adalah pada Rabu 6 tanggal 7 2022 ada 5 warga Kabupaten Malang sambil petir di area Pesawakan. Desa Cipak terdapat korban di antaranya tewas di TKP. Itu yang dialirkan ke tanah itu enggak petir. Ya sih, kenapa petirnya dari atas? Itu yang disebut dialirkan ke tanah, bukan petirnya ke tanah. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1.
listrik statis. Ya, jadi awan dari hasil penyelidikan kalian itu mengandung apa? Mengandung muatan negatif atau disebut dengan. Nah, ketika ada awan lain di dekatnya, bisa jadi awan itu lebih banyak apanya? Elektronnya atau lebih sedikit. Sehingga kalau ada yang banyak dan ada yang sedikit, maka kan terjadi apa tadi? Petir, gesekan, atau loncatan apa? Di dalam dunia listrik itu ada istilah yang namanya grounding. Grounding itu berarti disalurkan menuju ke tanah. Contohnya kayak di mana tadi? Lihat. Apa? Penangkal petir. Nah, tanah di bumi kita itu dia cenderung positif. Artinya apa? Dia jauh lebih positif daripada sekumpulan elektron yang ada di langit. Nah, tapi juga ada pertanyaan bagus, kenapa kalau di tempat kosong manusia cenderung tersambar petir? Hanya ada kalian. Berarti tempat yang paling tinggi yang mudah dicapai oleh petir itu adalah kalian sendiri. Oke, sekarang kita evaluasi pembelajarannya untuk hari ini ya. Pertanyaan pertama, dari solusi yang kalian ajukan tadi, bisa nggak itu diterapkan dalam kehidupan kita? Halo, bisa. Oke. Sekarang pertanyaan satu, apa kira-kira solusi? Nah, ini yang bisa jawab. Solusi yang bisa diterapkan sebenarnya, tapi kita belum mampu menerapkannya. Tidak cacar hujan. Tidak bisa. Oke, bagus. Kapal listrik. Salah satu yang belum bisa kita lakukan itu adalah mengkonversi energi petir. Bayangkan kalau satu kali petir itu jatuh dan bisa disimpan, kamu bisa dapat listrik berapa hari? Nah, nanti anak-anak untuk materi penguatannya, listrik petir dan listrik statis dan petir dan sebagainya itu ada di handout. Nanti bakal kirim lewat grup WhatsApp. Dicek nanti ya. Terus sekarang kita masuk ke quiz. Ya, quiz. Pertama, bisa apresiasi untuk kalian. 2 hari ini kalian sudah sangat aktif sekali dalam pelajaran, ya. Motivasinya dari kegiatan ini itu apa? Yaitu kalian bisa atau kalian punya pengetahuan terlebih untuk apa? Menghindari petir. Sepertinya itu hal yang remeh, tapi kalian harus berhati-hati bahwa satu kesalahan bisa mengakhiri hidup kalian. Apa yang kalian akan hari tadi? Presentasi. Dari presentasi kamu mendapatkan nilai apa? Berpikir kritis. Oke, apa lagi? Kerjasama. Menjawab pertanyaan. Nomor 2, apakah tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai? Apa yang paling bermakna dari pelajaran 2 hari itu? Kalian? Silakan, ada yang mau menyampaikan refleksinya? Kevin? Bisa lebih dekat antara sesama teman. Oke, ini refleksi yang bagus ya. Dekat dengan teman. Supaya terhindar dari bahaya petir. Bisa belajar menghargai teman. Terlebih ya apa? Presentasi. Itu harus diterapkan. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, kalian bisa pelajari juga lewat handout itu untuk gaya kolom. Terima kasih untuk pembelajaran yang